Ada sebuah kota yang nampak sunyi dan sepi, serta tak ada satupun kehidupan sama sekali, mau itu pagi, siang, hingga malam hari. Hal itu dapat dilihat dari berbagai sisi kota yang selalu diisi garis polisi tanpa alasan yang diketahui. Akan tetapi, ada seorang wartawan bernama Samuel. Dia ditugaskan datang ke kota tersebut untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Samuel pun langsung memotret berbagai keanehan yang terjadi, yang dimana setiap seluruh akses layanan mati total dan terdengar suara peringatan, yaitu terkait fenomena aneh, yakni tidur berjamaah. Jadi ceritanya, si Mas Samuel datang ke kota tersebut hanya bermodalkan sebuah informasi, yaitu di mana orang yang tertidur berjamaah biasanya akan merasa sangat haus terlebih dahulu, yang mana hal itu dapat dilihat dari para warga yang nampak tertidur pulas di mana saja dan tanpa bisa dibangunkan sama sekali. Saat sedang memeriksa keadaan, Samuel pun melihat sebuah kartu khusus yang menempel pada setiap orang yang tertidur, di mana tag tersebut tertulis tanggal tertidur dan identitas setiap masing-masing orang. Namun anehnya terdapat golongan yang gak mempan oleh wabah tersebut, dan golongan yang dimaksud adalah para hewan. Karena pada saat itu Samuel melihat seorang wanita yang tertidur pulas sambil memegang plastik yang berisi seekor ikan yang masih hidup. Tanpa pikir panjang, Samuel pun langsung mengambil ikan tersebut dari tangan wanita itu. Hitung-hitung untuk menemaninya sebagai teman mengobrol di tengah semua orang yang sedang tertidur. Yang tentunya, hai para people, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dirahmati Tuhan dan diberi rezeki yang lebih, amin. Balik lagi dengan saya Faizura Hots yang akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian dan intro. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Setelah itu Samuel berniat beristirahat dengan mendatangi rumah siapapun, karena pada saat itu dia bebas mau masuk rumah siapa saja tanpa ada yang melarang. Dan kebetulan dia telah memasuki rumah seorang wanita bernama Stella, yang hampir sudah 5 bulan tertidur setelah Samuel memeriksa kartu khusus miliknya. Oleh karena itu, Samuel pun berpikir kalau dia bakal bebas melakukan apa saja di rumah Stella, dan akhirnya dia pun memutuskan untuk bermalam di sana. Keesokan harinya, Samuel berjalan-jalan keluar rumah dan melihat beberapa orang yang tertidur di mana saja. Seperti tidur di atas pohon, bahkan saat dia masuk ke gereja, nampak semua jamaah sedang tertidur juga. Di saat itu Samuel pun langsung memotret situasi tersebut, dan menurutnya foto itu akan menjadi foto terunik yang pernah dia potret. Setelah mengambil beberapa foto, Samuel berdoa seorang diri sambil memejamkan matanya dan merasakan betapa sunyinya kota tersebut yang membuat pikirannya menjadi terasa jernih. Seusai berdoa, Samuel pun kembali menyisiri ke berbagai tempat, sekaligus memeriksa ruangan demi ruangan untuk mengambil beberapa foto sebanyak mungkin. Bahkan saking gabutnya, Samuel mendatangi ruangan yang terdapat kolam renang di sana. Karena penasaran, Samuel pun mencoba untuk memeriksa denyut nadi seorang bocah yang tertidur di atas perahu karet. Kalau kalian jadi Samuel, kira-kira kalian bakal ngapain nih? Hingga pada suatu malam, tiba-tiba saja Samuel dibuat terkejut saat melihat sebuah mobil datang yang ternyata merupakan petugas medis. Sontak saja Samuel pun langsung bergegas bersembunyi saat itu juga. Keesokan harinya, Samuel kembali menelusuri beberapa tempat dan sengaja melihat sebuah mobil terparkir yang berisikan balon udara. Di sini Samuel langsung menyimpulkan bahwa petugas medis tersebut masih terus memantau fenomena aneh ini, yang entah itu untuk apa tujuannya mereka sebenarnya. Namun yang jelas saat ini Samuel udah nggak tahan lagi tinggal lebih lama di kota ini karena saking kesepiannya. Maka dari itu dia pun memutuskan untuk meninggalkan kota tersebut. Tapi sialnya kondisi saat itu sedang mengerikan, yang dimana air-air di laut seketika surut secara drastis hingga Samuel nggak bisa pergi menggunakan perahunya. Oleh sebab itu mau nggak mau Samuel pun terpaksa bertahan hidup di kota tersebut, yaitu dengan mulai berbelanja persediaan bahan makanan di supermarket, dan hal itu demi kebutuhan sehari-hari. Namun tak berselang lama tiba-tiba petugas medis datang ke supermarket, sehingga Samuel yang melihatnya bergegas bersembunyi hingga akhirnya dia memutuskan untuk pura-pura tertidur. Gak lama kemudian setelah petugas medis itu pergi, terlihat Samuel kembali melanjutkan belanjanya sambil kegirangan. Seolah-olah
bebas mau berbelanja apapun. Namun karena nggak ingin memanfaatkan kondisi seperti ini, di sini Samuel tetap jujur dan malah meletakkan uangnya di meja kasir. Walaupun dia sendiri bisa saja nggak membayar belanjanya dan pergi dari situ seenak jidat. Begitu sampai di rumah Stella, tiba-tiba saja Samuel kembali dikagetkan, yaitu dengan kedatangan kedua orang petugas medis yang datang ke rumah Stella. Sontak saja seperti biasanya Samuel pun langsung bergegas bersembunyi di sebuah lemari. Sementara itu saat kedua petugas medis tersebut masuk ke dalam rumah Stella, mereka pun mencurigai adanya penyusupan yang masuk. Saat memeriksa keadaan sekitar di dalam rumah, dari sini entah mengapa Samuel selalu menghindar dari petugas medis. Kira-kira menurut kalian, kenapa nih? Coba tulis di kolom komen di bawah ya. Seperti hari-hari sebelumnya, kedua petugas medis itu pun kembali memeriksa kondisi Stella, yang entah untuk apa mereka rutin melakukan hal tersebut. Dan gak berselang lama setelah kedua petugas medis itu pergi, Samuel langsung keluar dari persembunyiannya dan baru menyadari bahwa Stella baru saja diperiksa oleh kedua petugas medis tanpa alasan yang dia ketahui. Setelah itu Samuel pun sengaja mengambil mobil milik orang yang terparkir di depan rumah, lalu pergi ke pinggiran kota untuk memeriksa kondisi air laut. Sesampainya di sana, seketika raut wajah Samuel pun nampak pasrah, dan entah dia harus berbuat apa setelah melihat air laut masih saja tetap surut. Sehingga Samuel pun berpikir keras bagaimana cara agar dirinya bisa kembali pulang ke tempat asalnya. Singkatnya 27 hari berlalu, di mana nampak Samuel yang masih merasakan yang namanya kesepian dan hampa terasa tanpa dirimu, serta melakukan hal apapun serba sendirian. Namun di samping itu, beruntungnya dia masih memiliki ikan peliharaannya yang seenggaknya bisa diajak ngobrol. Bahkan saat sedang makan malam, Samuel membayangkan bahwa dia sedang makan bersama seseorang melalui halusinasinya. Di hari ke-43 Samuel pun masih melihat Stella yang masih tertidur hingga saat ini. Padahal Samuel sangat berharap agar Stella segera bangun demi bisa melihat perubahan yang dibuat di rumahnya dan juga menyembuhkan dirinya dari yang namanya kesepian. Karena kita sebagai manusia biasa, kesepian adalah hal yang wajar yang gak bisa dipungkiri untuk kita semua. Yang sewaktu-waktu pasti akan membutuhkan yang namanya seseorang untuk diajak berkomunikasi. Dan hal itulah yang dirasakan oleh Samuel hingga saat ini. Kala itu Samuel yang udah kehabisan stok persediaan, dia segera keluar dan berusaha mencari air yang bisa untuk diminum. Dia pun sampai memulung botol-botol minuman di beberapa tempat. Sebab pada saat itu setetes air pun sangat berharga baginya di tengah cuaca yang sedang kering. Sampai-sampai air keran pun tak menyala sama sekali. Bahkan Samuel terpaksa harus meminum air tanaman karena saking hausnya. Setelah itu Samuel pun kembali ke rumah dan menemani Stella yang sedang tertidur. Dan saat itu juga dia sudah memutuskan untuk tetap tinggal di sini sampai entah itu kapan waktunya. Karena dia sendiri sudah pasrah dengan keadaan yang terjadi pada dirinya. 2 bulan pun berlalu. Nampak Samuel terpikirkan untuk menulis sebuah surat yang akan dia berikan kepada Stella jika sewaktu-waktu dirinya mengalami hal yang sama seperti Stella. Beberapa hari kemudian tiba-tiba saja Stella pun terbangun dari tidur panjangnya. Dan saat sudah bangun, di situ Stella cuma merasa tidur selama 8 jam layaknya orang normal. Padahal aslinya, dia sendiri sudah tidur selama berbulan-bulan. Bahkan di saat Stella terbangun, air yang sebelumnya kering dirasakan oleh Samuel, kini tak lagi dirasakan oleh Stella setelah dia bangun. Namun tiba-tiba Stella pun terkejut saat melihat ada seorang pria yang tak lain dan tak bukan adalah Samuel yang tidur di rumahnya. Seketika Stella pun jadi bingung atas hal apa yang dilakukan oleh Samuel selama tinggal di rumahnya. Ia juga dibuat bertanya-tanya, mengapa bisa orang asing seperti Samuel bisa tidur di rumahnya? Dan saat melihat beberapa perubahan yang terjadi di rumahnya, Stella pun yakin jika Samuel sengaja meriasnya hanya karena merasa kesepian. Hal tersebut dia ketahui setelah ia membaca surat dan mendengarkan rekaman yang dibuat Samuel sebelum dia tertidur. Singkat cerita 8 bulan pun berlalu. Nampak kini Samuel sudah terbangun dari tidurnya dan juga terlihat beberapa warga yang mulai sudah terbangun dari tidur panjangnya. Dan dari sini akhirnya Stella dan Samuel berkenalan untuk pertama kalinya. Jadi ceritanya saat Stella masih tertidur beberapa bulan yang lalu, Stella juga sempat merasakan yang namanya kesepian sebelum Samuel datang ke kota tersebut. Yaitu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi hingga akhirnya keadaan pun menjadi terbalik. Dimana nggak lama setelah Stella terbangun dari tidur panjangnya, Samuel akhirnya tertidur juga selama 8 bulan. Meski kini dia sudah sadar. Perlu diketahui selama Stella masih tertidur, kala itu Samuel selalu berhalusinasi seakan-akan bertemu dan mengobrol dengan Stella.
Namun itu semua hanya khayalan saja, dan hal tersebut seperti dirasakan oleh Stella juga, yang berbalik berhalusinasi selama menunggu Samuel bangun dari tidur panjangnya. Lalu ada sebuah informasi yang dimana ternyata para petugas medis sudah terancang-ancang, yaitu untuk mengantisipasi wabah tersebut dengan obat yang mereka miliki. Dimana mereka sengaja menjadikan Stella sebagai orang pertama yang diberikan obat, yaitu untuk trial perkembangan dari efek samping obat tersebut. Maka dari itu nggak heran mengapa para petugas medis selalu mondar-mandir ke rumah Stella dan untuk memeriksa keadaan dan perkembangannya lalu tamat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana kamu menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Aneh pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.